Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Susilo Eskom, mahasiswa PPG jurusan Informatika Universitas Negeri Makassar. Pada pagi hari ini saya akan mengambil video pembelajaran kelas 10 Madrasah Aliyah, tepatnya di Pondok Pesantren Khairul Ummah. Baik, mari saksikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kepada ketua kelas untuk siapkan anggotanya masing-masing, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Saya absen, yang saya sebutkan namanya, silakan unjukkan tangan ya. Ananda Sophia, Alicia Lubis, Kaisa Anggun, Najwa Intan. Tujuannya kita belajar komputer saat ini adalah globalisasi. Semuanya berteknologi, teknologi informasi, ya. Maka dari itu kita jangan sampai ketinggalan teknologi atau Cooper, ya kan? Atau gaptek. Ya. Karena sekarang ini zamannya teknologi, orang-orang di seluruh dunia, negara-negara adidaya merancang, ya, mengembangkan program-program berteknologi informasi. Materi pada pagi hari ini dengan judul cara komputer bekerja dan permasalahannya. Baik, perhatikan baik-baik. Nah, komponen elemen komputer itu dibagi menjadi 3. Elemen komputer itu dibagi menjadi 3, yaitu pertama hardware. Hardware itu apa? Perangkat keras. Yang kedua yaitu software. Apa itu software? Perangkat lunak. Dan yang ketiga adalah brandware, pengguna. Ya, pengguna. Baik. Untuk hardware, ya, perangkat keras, ya, perangkat keras. Perangkat keras itu
dibagi beberapa macam juga. Ya, perangkat keras atau hardware input. Yang kedua adalah hardware output. Dan yang ketiga adalah hardware proses. Dilanjutkan yaitu hardware penyimpanan atau storage. Nah, storage device ya. Banyak contohnya. Perangkat keras untuk input adalah mouse ya kan. Apalagi? Keyboard. Apalagi? Keyboard, mouse. Terus joystick contoh-contohnya. Nah, perangkat keras output yang mengeluarkan. Contohnya adalah apa? Speaker. Nah, ada lagi. Ini dia. Ini namanya apa? Infocus. Menampilkan gambar. Nah, lanjut. Setelah mengeluarkan suara, maka gambar. Untuk menyetak gambar, apa namanya? Printer. Nah, terus hardware atau perangkat proses untuk mengolah. Ya, ini otaknya komputer, yaitu apa? Microprocessor sama RAM. Ya, RAM itu Read Access Memory. Yang mana kalian untuk membuka, misalkan kalian mengetik Word, itu belum tersimpan. Kalau misalkan laptop ini mati, kalian ketika itu masih ngetik Word, laptop mati, maka apa yang kalian ketik itu akan hilang. Sebelum kalian menyimpannya di hard disk. Ya, itu namanya RAM, kegunaan RAM. Lalu ada yang namanya storage device atau hardware penyimpanan. Contohnya apa? Flash disk. Yang besar apa? Hard disk ya. Nah, dan banyak yang ada piringan itu namanya apa? CD ya kan? CD, flash disk dan sebagainya. Bahkan ada yang namanya yang kecil untuk yang biasanya masuk ke kamera itu apa namanya itu? Memory card. Sudah paham semuanya, Nak? Sudah paham? Nah, baik. Selanjutnya, tadi sudah ada hardware. Lanjut yaitu software. Software itu apa? Perangkat lunak. Sudah ada perangkat kerasnya. Ya, sekarang baru perangkat lunaknya. Sebuah komputer, kalau tidak ada perangkat keras, nggak ada perangkat keras ada, perangkat lunak tak ada, maka tidak bisa dioperasikan. Ada perangkat keras, perangkat lunak, tapi tak ada yang mengoperasikan, sama saja tidak berguna. Nah, sekarang software, perangkat lunak. Contohnya, yaitu yang kita masukkan. Nah, ini dia. Perangkat lunak adalah perangkat yang kita bisa lihat, kita bisa rasakan, tapi kita tidak lihat bentuk wujud aslinya seperti apa. Nah, ya kan? Contohnya aplikasi. Dan yang pertama kali, yang utama kali, ya, ketika laptop dihidupin, yaitu apa? Sistem operasi. Apa? Sistem operasi. Nah, baru setelah sistem operasi baru dilanjutkan yang namanya aplikasi, ya kan? Nah, seperti sistem operasi, program language, aplikasi program seperti itu. Itu untuk software. Lanjut, yaitu brandware. Brandware itu yang mengoperasikan. Nah, banyak brandware yang mengoperasikan. Dia mengoperasikan bisa dalam hal banyak analis. Ya kan? Banyak macam-macamnya. Kalau kalian, kita yang biasa-biasa ini namanya pengguna atau user biasa. Ada juga yang user yang pandai. Sistemnya analis. Ada yang pandai untuk membuat program, namanya programmer. Ada yang pintar untuk administrasi, untuk nginput data, itu bagian administrasi.
Ada juga yang suka yang biasa di warnet itu apa namanya itu? Untuk ini namanya operator. Nah, kayak Ustadz nih, ya kan, yang biasanya di UNBK, ya kan, ANBK kemarin assessment itu sebagai teknisi ujian. Jadi yang membenerin komputer seperti itu. Baik, anak-anakku sekalian. Nah, Bapak akan membagikan bahan ajar. Ya. Silakan di bahan ajar, ya. Sudah saya bagikan bahan ajarnya. Baik. Sudah terima bahan ajarnya kan? Nah, Bapak memberikan kesempatan kalian, silakan baca bahan ajar yang sudah Bapak bagikan. Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan dibaca-baca. Waktunya sudah habis untuk membaca bahan ajarnya. Sekarang Bapak akan membagi kelompok. Ya, membagi kelompok. Setelah ini duduk berkelompoknya masing-masing. Baik. Kelompok 1. Kelompok 1, Ananda Sophia, Erisa, Ima, Kesa, Najwa, Suci. Kelompok 2, Wina, Atika, Nazria, Riando, Zara, Aisyah, Dina. Kelompok 3, Aulisha, Elsa, Erwanda, Hafiza, Hikmah, Nesila, Widita. Baik, ya. Sudah semua, udah dapat kelompok semuanya? Baik, silakan duduk berkelompoknya masing-masing di kelompoknya agak lingkar, buat lingkaran ya, buat lingkaran satu kelompok. Kelompok 1 sini buat lingkaran, kelompok 2 agak sini, ada kelompok 3 buat lingkaran. Silakan sekarang duduk berkelompoknya masing-masing. Ya, seperti ini ya kan. Nah, kelompoknya. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Nah, yang ini kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Ketuanya siapa, angkat tangan? Baik, ketuanya. Ini kelompok 3. Ketuanya siapa? Baik, kelompok 3. Baik, terima kasih. Baik. Kalau sudah duduk secara berkelompok, maka Bapak akan berikan tugas ya, masing-masing kelompok. Kelompok 1. Tugas kalian yaitu silakan dibaca, cari referensi dan cari alat-alat kalian yang kalian butuhkan. Yaitu tentang apa? Tentang hardware atau perangkat keras. Nah, kelompok 2 ya. Silakan lihat, diskusikan kalian secara kelompok. Nah, melalui bahan ajar dan referensi yang lain berkenaan dengan software. Apa itu software? Perangkat lunak. Dan untuk yang kelompok 3 ya, silakan diskusikan referensi ya, mulai bahan ajar dan sebagainya berkenaan dengan brainware. Paham? Baik, Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan. Itu monitor, hardware, banyak-banyak, silakan. Iya, bawa aja semuanya itu.
Silakan yang bawah itu ada satu lagi yang mau diambil, silakan. Baik, silakan didiskusikan. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Kelompok 3, silakan didiskusikan di pertanyaan-pertanyaan tadi, ditulis, ya kan? Kelompok 1. Ini apa tadi namanya? Ini apa namanya? Ini monitor. Yang ini apa namanya tadi? Ini hard disk. Ini hard disk namanya, ya kan? Ini hard disk. Nah, ini apa ya? Ini untuk pemancar. Nah, ya kan? Ya, contoh hardware ini hardware jaringan. Ini namanya hotspot. Kalau ini apa namanya? Laptop. Kan? Nah, ini apa namanya? CD-ROM. Ya, ini namanya CD-ROM. Nah, oke. Ini kabel jaringan. Ya. Ini WiFi. Ya, WiFi. Atau istilahnya WiFi atau router. Nah, seperti ini. Terus, nah, aplikasi ini kan, ini aplikasi nih ya. Aplikasi yang kalian tahu nih ya. Ini ya kan, banyak aplikasinya. Ini aplikasi Microsoft Excel, itu Word, ya kan. Terus ini semuanya itu namanya sistem operasi, ya. Nah, untuk membuka Mac Explorer, nah, jendela ya. Nah, itu aplikasinya. Coba cek berapa aplikasi yang ada di laptop itu. Nah, untuk yang brandware itu ya kan, contoh kalian yang kayak teknisi, ya kan, yang bisa untuk mereparasi kerusakan komputer, itu namanya teknisi, ya kan. Coba apalagi yang kalian tahu tentang tugas-tugas orang-orang komputer yang kalian tahu. Analisis itu orang yang menganalisa suatu program, ya, menganalisa. Jadi program itu mau buat apa? Misalkan mau buat program pembayaran, ya kan, buat program ATM, ya kan, dia menganalisa dulu. Nah, menganalisa, oh ini baiknya ini begini, merancang lah, ya kan, merancang program yang akan dibuat. Habis itu udah dianalisa, kasihkan ke bagian programmer itu yang membuat program. Habis buat program jadi, kasihkan ke operator yang mengoperasikan. Contoh kalian ini yang apa namanya, yang mau mengoperasikan, nggak tahu kan? Nah, misalkan mau buka aplikasi jaringan, kan, ya, aplikasi program yang dibuat tadi, ya kan, dibuat oleh programmer tadi, operator yang menunjukkan, oh ini bukanya, cara bukanya, itu tugasnya operator. Ternyata di dalam misalkan setelah dioperasikan ada yang kesalahan, ada yang kerusakan, siapa yang benerin? Teknisi. Seperti itu, ya, paham kan? Baik.
Alhamdulillah. Baik, waktunya sudah selesai. Silakan dipersiapkan. Untuk diskusi sudah selesai. Maka dari itu saya minta kalian per kelompok mempresentasikan apa-apa yang sudah kalian diskusikan tadi. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada kelompok 1. Silakan dipresentasikan. Sebelumnya kelompok 1 akan mempresentasikan yang namanya hardware, ya. Hardware. Apa itu hardware? Perangkat keras. Yang kelompok 2 akan mempresentasikan yang namanya software. Apa itu software? Perangkat lunak. Kelompok 3 nanti akan mempresentasikan yaitu brainware atau pengguna. Baik, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hardware, yaitu perangkat keras. Hardware merupakan sebuah rangkaian elektronika atau bisa juga diartikan sebagai perangkat komputer. Hardware terbagi menjadi hardware input. Hardware input adalah perangkat masukan yang berperan memasukkan data berupa gambar, teks, video, dan audio ke dalam komputer. Contoh hardware input ada mouse. Mouse berfungsi menggerakkan kursor. Yang kedua ada keyboard. Keyboard berfungsi memasukkan huruf, angka, dan simbol sebagai media bagi user untuk melakukan perintah yang diperlukan. Yang ketiga ada scanner. Scanner berfungsi menggandakan atau menyalinkan gambar dan teks kemudian menyimpannya ke dalam memori komputer. Yang kedua ada hardware proses. Hardware proses adalah perangkat yang berguna untuk memproses data dan mengolahnya pada komputer. Beberapa contoh hardware proses adalah CPU. CPU berguna untuk mengontrol seluruh proses pada komputer, baik itu instruksi, pengelolaan, hingga menghasilkan output yang diinginkan. Selanjutnya ada VGA. VGA memiliki fungsi untuk mengelola dan memproses data gratis. Selanjutnya ada RAM. RAM jenis hardware yang dapat menentukan kecepatan akses dalam sebuah komputer. Yang ketiga ada hardware output. Hardware output merupakan perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan informasi baru atau data yang berguna sehingga dapat dimengerti oleh user. Hardware output terbagi menjadi 3. Monitor. Monitor mempunyai fungsi menampilkan informasi yang sudah diproses. Yang kedua ada printer. Printer adalah hardware yang berfungsi mencetak informasi atau data ke dalam kertas berupa tulisan atau gambar. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Aplaus untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya Bapak persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah perangkat yang bekerja sebagai pengendali dalam mengoperasikan komputer yang mengarah pada sistem komputer dan menjembatani interaksi antara user dengan komputer. Jenis dasar software atau perangkat lunak adalah operating system, sistem operasi.
adalah perangkat lunak sistem yang mengelola dan mengatur sumber dari software dan hardware. Contoh OS diantaranya Windows, Linux, Unix, DOS, dan lainnya. Programming language. Bahasa pemrograman adalah perangkat lunak yang memiliki fungsi sebagai perintah melibatkan sebuah sintaks dan semantik yang digunakan untuk mendefinisikan atau membuat program aplikasi komputer. Contoh bahasa pemrograman diantaranya PHP, Java, Python, C++, dan lainnya. Application program atau program aplikasi adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai software yang menampilkan informasi dari komputer atau aplikasi yang sering kita jumpai pada layar komputer. Contohnya, program aplikasi diantaranya MS Office, CorelDRAW, dan banyak lainnya lagi. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Aplaus. Kembali kelompok 2. Selanjutnya Bapak persilakan untuk kelompok 3 mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brainware atau pengguna. Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Contohnya brainware yaitu programmer netter, sebutan untuk orang yang sedang melakukan surfing di internet. Atau definisi brainware yaitu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan atau pemakaian serta mengatur sistem di dalam perangkat komputer. Istilah brainware komputer ditujukan untuk orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Berdasarkan tingkat pengoperasian komputer, brainware digolongkan menjadi 5. Yang pertama adalah analisis. Analisis adalah orang yang bertanggung jawab dalam merencanakan, menentukan, serta memberi rekomendasi sistem atau software apa yang cocok untuk kebutuhan bisnis perusahaan. Seorang analisis harus memiliki 4 keahlian dasar, yaitu keahlian analisis, teknikal, manajerial, dan interpersonal. Keahlian analisis adalah keahlian dalam memahami kebutuhan perusahaan, sehingga seorang analisis bisa mengidentifikasi sistem komputer apa yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Keahlian teknikal adalah keahlian dalam memahami sistem informasi komputer dan teknologi. Keahlian manajerial adalah keahlian dalam mengendalikan proyek, sumber daya, faktor risiko, dan potensi ancaman. 2. Programmer. Programmer adalah orang yang menguasai berbagai macam bahasa pemrograman sehingga ia mampu menciptakan sebuah program komputer. Yang ketiga, administrator. Administrator adalah orang yang bertanggung jawab mengatur segala serta mengendalikan program komputer dan juga jaringan komputer. Baik, aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan apa-apa yang sudah diskusikan tadi. Baik, anak-anakku sekalian, ya, belum terakhir, yaitu Bapak minta per kelompok menyimpulkan, ya, menyimpulkan apa-apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, saya persilahkan dulu kelompok 3 untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Silakan. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini. Adalah elemen dasar sistem komputer itu terbagi menjadi 3 elemen. Yang pertama hardware, yang kedua software, dan yang ketiga brainware. Sekian kesimpulannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelompok 3 yang menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini. Kelompok 2, silakan disimpulkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Silakan. Hardware adalah perangkat keras, software adalah perangkat lunak, dan brainware adalah orang yang mengatur komputer. Baik, terima kasih kepada kelompok 2.
Kelompok 1, silakan simpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyimpulkan komponen-komponen komputer, yaitu contoh-contoh dari hardware input, yaitu mouse, keyboard, scanner. 2. Hardware proses, yaitu CPU, VGA, dan RAM. Dan 3. Hardware output, monitor, printer, speaker. Yang 4. Storage device, yaitu hard disk, flash disk, visual disk. Baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menyimpulkan apa-apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Baik. Alhamdulillah, ya. Sebelum terakhir, Bapak berkelompok silakan nanti ke depan, ya, menjawab soal pilihan ganda. Nah, kelompok 1 silakan ke depan, ya, silakan ke depan. Kelompok 1, nah, kelompok yang lain saya kasih kesempatan untuk buka lagi bahan ajarnya, ya. Ya. Kelompok 1 silakan dikerjakan. Nah, baik, silakan dikerjakan sekarang. Tunggu, dibesarkan. Baik, silakan continue. Ya. Continue. Redo. Ya, silakan dikerjakan. Oke, silakan duduk kembali. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Kerjakan kembali, saya tutup. Nah, sehingga kelompok yang lain tidak tahu soalnya seperti apa. Silakan dikerjakan. 1 orang duduk yang mengoperasikan. Yang lainnya untuk silakan ditulis 2. Kelompok 2 kan? Ya, ini ya 2, tulis 2. Lalu pakai mouse. Nah, tekan ini. Ya, tekan continue. Continue. Oke. Silakan. Dioperasikan. Silakan yang Oke, silakan. Continue. Pakai kanan. Kiri. Redo. Ya, silakan dijawab. Itu submit. Oke, silakan kembali ke tempat. Kelompok 3, silakan. Kerjakan. Yang operasikan 1 orang. Silakan ditulis kelompoknya. Kalau sudah dijawab, sudah dipilih, langsung submit. Oke, terima kasih. Kita lihat bersama-sama. Kelompok 1, skornya 80. Aplaus kelompok 1. Baik, kita lihat skor untuk kelompok 2. Skornya 60. Aplaus untuk kelompok 2. Baik, kita lihat skornya berapa untuk kelompok 3.
Kelompok 3 skornya 80. Aplaus kelompok 3. Baik, silakan rapikan tempat duduk kalian. Laptopnya silakan di shutdown, ditutup. Ya, rapikan, sudah dirapikan. Ya, untuk ketua silakan mempersiapkan doa untuk penutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ista'idna. Ta'zimu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi alimna allazi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari dengan baca hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pondok pesantren Khairul Ummah ada di mana-mana. Madrasah aliyah sanawiyah, sekolah dasar Islam terpadu. Pondok pesantren Khairul Ummah menyeru pada ma'ruf dan nahi mungkar, beriman